wabarakatuh. Selamat siang para Lovin Lovers dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa kembali di acara podcastnya Lovin Apartemen. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang saya rasa cukup menarik yang akan kita bahas untuk podcast kali ini, di mana tema yang akan kita bawakan yaitu mahasiswa berkarya, mahasiswa berkarir. Nah, mungkin langsung saja para Lovin Lovers dimanapun berada, kita langsung berkenalan dengan narasumber kita beserta dengan perwakilan dari manajemen Lovin Apartemen. Di sebelah saya sudah ada Bapak Boy Yosep Cahya Sunan Sakti Salam, biasa dipanggil Pak Boy ya Pak? Ya. Ya. Beliau ini selaku Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Unpad. Betul ya Pak? Betul. Iya. Sudah hadir di tengah-tengah kita, dan di samping saya ada Pak Jacob Hehanusa selaku Marketing Manager dari Lovin Apartemen. Selamat siang Pak Jacob. Selamat siang. Sehat selalu Bapak-bapak. Selamat siang Pak Boy. Ya, sebelumnya terima kasih nih Pak Boy, Pak Jacob udah meluangkan waktunya untuk kita berbagi cerita ke Lovin Lovers pada hari ini, di mana hari ini Selasa 20 Juni 2023 menjadi momen penting buat kita bertiga Pak, untuk kita memberikan informasi-informasi ke Lovin Lovers. Apalagi dengan kondisi yang sekarang sudah cukup ramai ya Pak di Unpad sendiri. Nah, Pak Boy, maaf izin sebelum kita masuk ke materi utamanya, yaitu di mana tema kita yaitu mahasiswa berkarya dan mahasiswa berkarir. Nah, mungkin bisa cerita sedikit nih, kita perkenalan dengan narasumber kita. Mungkin Lovin Lovers juga penasaran nih, siapa sih narasumber podcast kali ini? Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin silakan Pak Boy menceritakan, perkenalkan diri. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Boy Yosep Cahya Sunan Sakti Salam. Cukup panjang ya. Cukup panjang. Saya diamanahi sebagai Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni, ya. Dan background saya tuh di sehari-hari saya di Fakultas Teknik Geologi di Universitas Padjadjaran sebagai staf pengajar. Oke. Staf pengajar di geologi ya Pak? Di geologi. Oh. Ya. Kalau boleh tahu Pak, punten izin dari tahun berapa Pak? Tahun 2020. 2020 sebagai direktur. Ya. 2020. Soalnya mungkin alumni-alumni yang sedang menonton kita mungkin penasaran Penasaran. yang angkatannya di bawah 2020 mungkin ya Pak ya. Oh, ini yang sekarang penggantinya sebelumnya. Jadi lebih dekat lagi gitu Pak. Yes. Ya. Nah, mungkin Pak Jacob ada sapa sebelum kita masuk materinya Pak. Perkenalkan diri Pak. Oke, siap. Ya, selamat siang Pak Boy sebelumnya. Mas Haji sebelumnya selamat siang. Perkenalkan Lovin Lover, saya dengan Jacob Septian Prayoga Hehanusa atau yang biasa dipanggil Jacob. Saya di sini sebagai marketing manager dari Lovin Apartemen. Ya, mungkin cukup Mas Haji, monggo dilanjut. Jadi bukan sebagai penyanyi ya Pak? Jacob Hehanusa bisa? Ya, Hehanusa. Atau ada kerabat? Oh enggak, ada Pak, persaudaraan. Siap. Oke, para Lovin Lovers, menarik sekali ya untuk kita bincang kali ini dengan para beliau-beliau sekalian. Nah, ini kita ada sedikit ingin mengetahui kondisi Unpad sekarang ini Pak. Mungkin Lovin Lovers yang berada di Bandung maupun dimanapun, mau Jakarta atau apa. Nah, mungkin ada orang tua juga nih Pak yang lagi melihat podcast kita, anaknya mungkin yang sekarang lagi ingin masuk ke Unpad, mungkin ya Pak ya. Ingin mengetahui Pak kondisi Unpad sekarang ini Pak, selaku Bapak sebagai Direktur Kemahasiswaan ya Pak ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Unpad kondisi saat ini memang sedang mahasiswa udah masuk kampus semua. Udah masuk ke kampus semua dibandingkan 2 tahun kemarin. Betul. Ya kan? Kita dilanda COVID sangat sepi sekali ya. Tapi sekarang sudah mulai normal, dari semester kemarin sudah mulai normal ya, dan sudah mulai penuh. Kayaknya kos-kosan juga penuh kelihatannya, dan mungkin naik juga harganya mungkin. Iya, tapi itu alhamdulillah lah bisa menaikkan taraf hidup ekonomi masyarakat di Jatinangor itu sendiri ya. Dan sekarang ini mahasiswa ya pengalaman pada saat COVID kemarin kayak semacam Zoom gitu kan. Pokoknya yang online menerap juga sampai sekarang gitu kan. Jadi makanya Unpad juga sekarang menerapkan juga hybrid ya.
perkuliahan hybrid. Jadi ada yang di kelas, ada yang di luar, bisa di kosan atau bisa di tempat, di kafe, di mana saja. Jadi ya sekarang tidak ada batasan untuk para mahasiswa menerima pelajaran gitu ya, dimanapun mereka bisa ya. Dan itu memang sudah diterapkan Unpad sejak 2 tahun inilah. Ya pokoknya semenjak ada COVID, kita kan dulu itu rencananya itu mungkin sekitar, saya lupa ya, dari tahun 2012 mungkin 20 tahun ya. Tapi semenjak ada COVID setahun jadi. Setahun jadi program. Iya, metode seperti ini tuh gitu ya. Karena dipaksa gitu ya. Kita dipaksa ya untuk terus berinovasi baik di dalam pembelajaran ya. Ya alhamdulillah lah sekarang ya. Hybrid akan terus ya dilaksanakan dan sekarang sudah teman-teman sudah mulai normal ya perkuliahan gitu kan, mahasiswa udah semuanya masuk ke kampus gitu ya, beraktivitas di kampus. Dan ini juga menjadi challenge buat kami di universitas untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai kepada para mahasiswanya ya. Ya terbukti kita banyak sekali co-working space ya yang kita coba ya, yang sama Bu Rektor di ini kan ya dibangun sekarang ya. Kita ada student center gitu kan. Student center tuh ada buat meeting para ya mahasiswa gitu kan, ada komputer segala macam, terus ada tempat podcast juga ada sekarang. Ada sekarang ada. Jadi di student center itu ada sekarang baru 2 ya. Mungkin nanti ada beberapa lagi, ada 2 untuk yang banyakan, misalkan sekitar 6 orang 7 orang gitu kan. Ada yang untuk ya 3-an lah, bertiga gitu kan. Kalau itu ruangannya jadi satu dengan pihak radio juga ya? Iya. Nanti soalnya kita pernah beda lagi itu. Beda lagi itu di Vcom. Di Vcom kayaknya itu. Ini beda. Ini di tengah-tengah di student center gitu, ada 2 building gitu khusus untuk para mahasiswa lah. Supaya mereka enjoy ya. Sekarang itu kuliahnya gitu kan. Terus fasilitas internet udah hampir di semua tempat ada gitu kan. Selain itu juga kita fasilitasi para mahasiswa itu dengan asrama. Asrama kita fasilitasi. Dan yang menariknya nih, ada yang menarik. Kebetulan kemarin itu teman-teman di kantor internasional mereka bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk pembuatan paspor. Jadi ya segala fasilitas kita coba ya, karena kan visi kita itu bermanfaat dan mendunia ya. Jadi nanti supaya kalau misalkan ada mahasiswa dari luar negeri juga kita urusin lah semuanya, dari mulai visa segala macamnya lah, dan kita bantu gitu kan, supaya ya banyak juga mahasiswa dari luar negeri ya, maksudnya bukan luar negeri. Luar negeri. Nah ini menarik nih Pak Boy ini. Berarti kan mahasiswa itu bukan hanya sekedar belajar ya. Berarti meningkatkan kreativitas dalam karyanya ya. Jadi kan ini kan calon-calon wisuda atau yang sudah melepas untuk dari perkuliahannya. Nah, ada tingkat karirnya nih, ada tingkat kepuasan dalam berkreativitas dalam karyanya. Nah, pastinya kan ada dari pihak Unpad sendiri ya Pak ya, menerapkan atau memberikan edukasi dalam berkarya ke mahasiswanya. Nah, kira-kira apa Pak yang dari Unpad sendiri berikan ke mahasiswanya untuk agar lebih berkreativitas untuk karya-karyanya? Seperti tadi kan sudah dengan contoh sampel pembuatan paspor ya Pak ya. Nah itu kan selepas dari kuliah nanti kan jenjang ke karirnya si mahasiswa tersebut. Nah sudah dibekali oleh para dosen mungkin di kampus. Jadi kita juga memberikan tidak hanya akademik yang di prodi-prodi ya. Hanya di prodi. Kita juga memberikan kayak semacam soft skill. Soft skill kepada para mahasiswa ya, dan mereka bisa menuangkannya baik di dalam kompetisi-kompetisi maupun di dalam kehidupan selama mereka di kampus gitu ya. Nah itu kita coba fasilitasi mereka ya, dengan ya sekarang ini banyak sekali kita mengundang praktisi-praktisi dari luar ya, praktisi-praktisi dari luar, bahkan ya hampir setiap fakultas ada ya, kita ambil fakultas praktisi dari luar untuk memberikan kepada para mahasiswa itu yang tidak diajarkan di kampus ataupun di fakultas ya, di fakultas masing-masing. Itu kita berikan, dan hampir semua prodi kayaknya melakukan itu. Gitu. Ya, jadi karena itu ada
ini juga pemeringkatan juga kalau tidak salah. Itu ada ya, ada pemeringkatan. Jadi semakin banyak praktisi yang mengajar itu nanti IQ-nya tinggi juga gitu. Jadi kita undang lah semua, apalagi alumni-alumni yang prominen ya. Alumni prominent kita undang juga. Mereka diberi kesempatan untuk memberikan materi-materi kepada para mahasiswa, dan bahkan mungkin yang praktis dan yang lagi hangat misalkan. Ya kayak kemarin contohnya ada apa ya, terkait dengan perang Rusia Ukraina gitu kan. Nah itu kita bahas juga, ada kayak semacam seminar. Banyak lah pokoknya. Dulu waktu COVID ada juga banyak seminar gitu kan. Kita undang ya, bahkan kita juga membuat inovasi ya dari dosen-dosen itu terkait dengan alat untuk cepat itu ya, untuk mendeteksi COVID. Kita punya produk tersendiri. Jadi banyak sekali inovasi ya dari para mahasiswa, tentunya bekerja sama dengan, ya maksudnya dengan kolaborasi dengan dosen ya, kolaborasi dengan dosen dan menghasilkan hasil-hasil yang cukup inovatif. Berarti sudah dibekali di kampus ya Pak ya? Sudah dibekali kan, di kampus. Terkait juga nih dengan Lovin kan memberikan atau mensupport seperti komersial area ataupun co-working space yang mungkin bisa digunakan oleh mahasiswa untuk berkarya, untuk berinovatif. Nah mungkin Pak Jacob sedikit bisa jelaskan mengenai co-working space dari Lovin sendiri yang mendukung untuk mengembangkan kreativitas karir teman-teman mahasiswa nih Pak. Siap. Jadi untuk co-working space sendiri Pak, jadi untuk sementara ini yang ada di Lovin ini kan yang sekarang ini menempel ya di fasilitas kita ya Pak. Kebetulan itu co-working space kita nanti hadir ada di area lobby ya Pak. Dan itu nanti kita memang siapkan ruangan gitu kan, dengan yang memang nantinya bisa dipergunakan atau dimaksimalkan untuk penghuni, dan khususnya mahasiswa juga bisa juga dipergunakan untuk mengeksplor apa yang mereka bisa kerjakan, entah itu tugas dari kampusnya gitu. Jadi kita memang sudah siapkan di area lobby sih Pak untuk co-working space. Dan sebenarnya yang menarik dari kita Pak, selain kita menyiapkan co-working space, kita juga di kawasan kita nantinya kita akan menghadirkan amphitheater Pak. Amphitheater itu bisa dibilang co-working space yang bisa lebih luas lagi, di mana nanti para mahasiswa atau penghuni bisa mengeksplor ide-ide kreatifnya di area amphitheater itu sih Pak. Jadi memang Lovin ini memang menyediakan beberapa fasilitas yang memang karena kebetulan lokasinya dekat sama beberapa kampus besar Pak, khususnya Unpad. Jadi kita memang menyasar fasilitas-fasilitas yang memang biasanya banyak dibutuhkan untuk para mahasiswa untuk mengeksplor ide-ide kreatif dari mahasiswa itu sendiri sih Pak. Kurang lebih seperti itu Mas Aji. Jadi sudah ada wadahnya kita Pak. Jadi ini ada saling keterikatan antara Unpad dengan pihak Lovin. Bisa saling melengkapi Pak. Kalau misalkan di Unpad tidak cukup ya bisa Lovin. Ya kan rata-rata anak-anak juga kalau misalkan pada saat setelah jam kampus itu, mereka kan pasti di luar. Iya, betul. Ya kan? Ya mungkin dengan banyaknya fasilitas itu ya mereka lebih enjoy. Betul. Bisa menunjang talenta-talenta bakatnya para mahasiswa ya Pak. Apalagi sekarang banyak juga kita difasilitasi kayak tempat ngopi banyak sekali ya di sini. Tempat ngopinya udah banyak. Cocok kayaknya mahasiswa sering ngopi. Tempat makan gitu kan sekarang sudah mulai banyak dibanding zaman saya dulu Mas. Gitu. Zaman saya dulu cuma ada berapa? 1-2 mungkin ya. Zaman saya kuliah. Nah, itu jadi Lovin Lovers nggak perlu lagi jauh-jauh ke Bandung. Ya Pak ya? Udah di Nangor udah lengkap. Udah semua. Di Unpad sudah sedain, di Lovin sudah juga sedain semua. Jadi para Lovin Lovers maupun para orang tua nih, tadi kan sudah beberapa informasi diberikan. Jadi nggak perlu khawatir nih para orang tua yang sudah anaknya mungkin kuliah sudah berjalan di Unpad maupun baru mau masuk. Mungkin hari ini ya Pak untuk penentuannya. Jadi nggak usah khawatir, tenang. Kita juga dari pihak Lovin bisa membantu untuk melengkapi talenta-talenta anak-anak para orang tua di mana berada, ya Pak ya? Boleh menambahkan sedikit? Boleh, silakan ya, Sedikit nih. Jadi
perlu diketahui juga untuk Bapak Ibu semuanya ya, Lovin Lovers ya. Iya. Dan para mahasiswa ini dalam waktu dekat, mungkin dalam 1-2 tahun ini Unpad akan punya rumah sakit. Oh iya. Rumah sakit Betul. yang sekarang sedang dibangun juga. Ya. Nanti ya mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk seluruh ya, baik penduduk maupun ya para mahasiswa ya. Ini kan mahasiswa banyak nih, tidak hanya Unpad di sini kan. Ada ITB, ada STPDN, ada IKOPIN gitu kan. Ya istilahnya bisa dimanfaatkan lah. Ya Gitu. supaya apa? Unpadnya bermanfaat. Betul. Nah, itulah ya, bermanfaatnya di situ. Sangat bermanfaat. Gitu kan, untuk masyarakat sekitar. Iya, betul. Oke. Mungkin Pak Jakob ada Siap. yang mau ditanyakan ke Mungkin saya nambahin juga ya, Iya, Pak silakan. Boy. Jadi memang secara garis besar bisa dibilang Jatinangor yang dulu Iya. mungkin bisa dibilang dari tahun 2000-an ke bawah sampai sekarang di 2023 itu sudah cukup berkembang ya Pak. Iya. Khususnya cukup menurut saya sih sudah sangat cukup berkembang. Iya. Bisa dibilang sudah mulai menjelma sebagai kota mandiri. Kalau saya lihat sekarang dengan Unpad sekarang yang bisa dibilang menjawab sedikit kebutuhan banyak mahasiswa juga dan penduduk juga yang dengan menyiapkan atau menghadirkan rumah sakit gitu ya Iya, Pak. iya. Itu bisa dibilang cukup menarik juga sih Mas Haji untuk di Jatinangor. Ditambah lagi Jatinangor sendiri sekarang seperti yang sudah disampaikan sama Pak Boy, sekarang sudah berkembang juga tempat ngopi, tempat makan. Jadi dan bisa dibilang tempat-tempat makan yang biasanya ada di kota besar sekarang di Jatinangor tuh sudah mulai hadir ya Pak, Iya. kayak Starbucks, Betul, di segala macam. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu semua calon mahasiswa begitu tinggal atau nanti berencana berkuliah di Unpad, nggak usah khawatir kalau nanti Jatinangor itu tidak seperti kota-kota besar lainnya sekarang sedang menjelma sebagai kota besar. Gitu sih Pak. Betul. Tambahannya itu sih Mas Haji. Siap. Terima kasih Pak Jakob. Siap. Ya, para Lovin Lovers, tadi sedikit kita sudah diberikan informasinya. Jadi para Lovin Lovers maupun orang tua yang menitipkan anaknya di Unpad maupun di Jatinangor tidak perlu khawatir dengan karya atau kreativitasnya para Lovin Lovers. Sudah dibantu, harus ada wacana perkembangan juga dari pihak Unpad sendiri ya Pak ya. Iya. Dan dari pihak Lovin pun mensupport dengan adanya fasilitas atau wadah untuk teman-teman yang ingin meluarkan kreativitasnya, jadi tidak perlu jauh dari kampus, tetap berconnecting dengan Lovin Lovers. Nah, mungkin itu saja Pak Boy, Pak Jakob untuk podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan ada segi positif yang bisa diambil para Lovin Lovers. Mungkin terakhir Pak, closing statementnya untuk para Lovin Lovers nih, biar menjadi mahasiswa yang berkarya sehingga menjadi mahasiswa yang berkarir nanti lulusnya Pak. Silakan Pak. Oke, untuk nanti para Lovin Lovers, terutama untuk para mahasiswa ya, terus bersemangat ya, terus berusaha ya, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Dan jangan lupa doa dari orang tua. Terima kasih. Terutama dari ibu ya. Iya, Itu aja. Betul Ya. Pak, itu Semoga. doa yang sangat mujarab. Betul sekali. Ya Pak Jakob, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan Lovin Lovers. Sebenarnya sih saya mau ngobrol sama Pak Boy sih jauh lebih banyak ya Pak, jauh lebih dalam, cuman karena mungkin Betul. waktunya sudah nggak terlalu banyak, kan mungkin saya bisa menyampaikan sedikit ya mungkin kepada Bapak Ibu semua Lovin ini kita hadir di dekat dengan kampus-kampus yang ada di Jatinangor, khususnya Unpad gitu ya. Jadi kita itu menyediakan hunian yang bukan sekedar hunian Pak. Jadi kita menyediakan hunian yang memang kita fasilitasi berbagai macam untuk kebutuhan mahasiswa, dan sebenarnya kita nggak cuma memikirkan investasi, tapi kita juga memikirkan keamanan dan kenyamanan orang-orang yang berinvestasi di kita Pak. Dengan kita hadir dengan bekerja sama juga dengan BNN Pak. Kabupaten ya, kita menghadirkan hunian juga yang nantinya bebas dari bahaya narkoba yang akan masuk ke lingkungan kita Pak. Jadi itu biasanya sih bagus banget Pak, karena lokasi kita kan yang bisa dibilang nggak jauh dari kampus. Jadi mau nggak mau kita harus memikirkan lah supaya orang yang tinggal, mahasiswa yang tinggal di kita itu bisa lebih nyaman, bisa lebih bersih atau bebas dari bahaya narkoba, khususnya orang tua yang akan menitipkan anaknya di
di Jatinangor ini yang berkuliah di area Jatinangor jauh lebih tenang Pak untuk bisa berinvestasi atau menitipkan anak-anaknya berhuni atau bertinggal di Lovin. Kurang lebih sih itu sih Pak. Siap. Ini jadi kita punya moto baru nih Lovin Lovers. Kuliah di Unpad, tinggal di Lovin. Oke, terima kasih Pak Boy atas waktunya, Pak Jacob, terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf Lovin Lovers, kita tidak bisa berlama-lama karena juga kesibukan bagi para beliau-beliau ini nih. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lebih jauh atau lebih dalam mengenai situasi ataupun Lovin, bisa langsung berkunjung ke Lovin ya Pak ya, ke Marketing Gallery yang ada di Jatinangor. Nah, para orang tua maupun dari Lovin Lovers dimanapun berada, jadi tidak perlu khawatir ketika anaknya berkuliah di Unpad, sudah ada wacana atau program-program yang sudah diedukasikan ya Pak ya untuk perkembangan para anak-anaknya yang berkuliah di Universitas Padjadjaran. Oke, terima kasih para Lovin Lovers sudah mengikuti acara podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu dengan narasumber yang berbeda tentunya. Oke, saya sebagai host pamit undur. Pak Boy silakan pamit undur dengan Lovin Lovers. Pamit undur. Pak Jacob. Pamit undur. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.